teman-teman. Nah, jadi di bagian riwayat gelombang, itu ada keterangan gelombang 18, tanggal gabung 16 Agustus, keterangan proses, alasan sedang dievaluasi. Kemudian apa artinya? Kemudian kabar baik kedua teman-teman, kenapa saya bilang peluang kalian semakin besar untuk lolos di gelombang 18, itu karena Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang ada lagi program prakerja. Karena teman-teman ada kabar baik untuk teman-teman semua, khususnya yang daftar di gelombang 18. Kenapa? Karena peluang kalian semakin besar untuk lolos di gelombang ini. Dan juga ada perubahan tampilan dashboard teman-teman sampai dengan tadi pagi. Jadi update-nya, pastikan simak sampai akhir video. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info update mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti membayar teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, pagi ini ada kabar baik lagi untuk program prakerja. Jadi, itu tadi pagi banyak banget teman-teman DM saya Instagram, Kak, ada tampilan baru, ada info baru untuk prakerja. Saya cross-check lagi dan ternyata memang benar teman-teman. Jadi, ada perubahan di dashboard prakerja. Namun, sepertinya ini bertahap teman-teman. Kenapa? Karena saya cek di akun yang lain itu belum muncul tampilan seperti ini. Jadi, teman kita input tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di bagian riwayat gelombang, itu ada keterangan gelombang 18, tanggal gabung 16 Agustus, keterangan proses, alasan sedang dievaluasi. Kalau teman yang lain, silakan juga kalian cek dan kalian jika emang ada yang tampil sama, komen di bawah. Kalau belum juga atau kosong masih gelombang 17 terakhirnya, kalian juga bisa komen di bawah. Jadi kita tahu apakah sudah banyak atau masih sedikit yang keterangannya berubah teman-teman. Kemudian apa artinya? Ini sih sama dengan yang kemarin teman-teman. Jadi mungkin lebih dipertegas lagi di riwayatnya, yaitu sedang dalam proses. Jadi belum ada pengumuman entah itu gagal ataupun berhasil. Menurut saya sih ini sudah kelihatan ya bahwa prakerja sudah berbenah teman-teman. Dia sudah dulu kan sempat kayak agak kacau ya tanda kutip. Jadi di mana ada dua perbedaan. Jadi kelihatan banget kadang yang ini yang akan lolos, ini yang akan gagal. Tapi kalau sekarang saya harapkan pun prakerja bisa tetap continue teman. Sampai dengan hari terakhir, batas akhir itu nanti baru akan ketahuan mana yang gagal dan mana yang lolos atau berhasil teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau boleh slide juga sini kita bisa screen record di sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini dikirimin teman kita. Jadi ada keterangan seperti ini. Gelombang 18, oke, ini ada keterangan diproses. Dan terakhir ada gelombang 17. Nah, tapi kalau akun teman kita yang saya bantu teman-teman, itu masih kosong. Dia belum ada keterangannya. Atau coba kita close dulu. Kita buka ulang teman-teman ya. Prakerja. Kita masuk. Oke, ini langsung login teman-teman. Dan nggak ada keterangan apapun. Kita coba akun lain. Lalu juga masuk. Dan riwayatnya still. Terakhir tanggal 17, gelombang 17 teman-teman tanggal 5 Juni. Jadi masih belum ada perubahan seperti itu. Nah, ingat buat teman-teman yang ada keterangan seperti ini, itu kalian masih punya kesempatan untuk mengubahnya dengan cara menghubungi pihak Kemensos, atau mungkin juga ke Dukcapil, atau mungkin juga ke kampus kalian jika emang kalian terdata masih sebagai siswa atau mahasiswa di sekolah tersebut teman-teman. Intinya pun kalau emang ternyata ini nggak keburu di gelombang 18, ini nanti untuk data kalian di gelombang 19. Jadi nanti datanya sudah bersih dan dianggap tidak menerima bantuan lain dan masih berpeluang untuk dapat gelombang prakerja ini teman-teman. Seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian kabar baik kedua teman-teman, kenapa saya bilang peluang kalian semakin besar untuk lolos di gelombang 18 itu karena kuota teman-teman. Yep, akhirnya sudah dirilis kemarin malam untuk kuota terupdate gelombang dan prakerja. Kalau dulu kan biasanya 600.000 per gelombang, namun sekarang dibuat lebih besar teman-teman, yaitu 800.000. Yap, ini deh ya, ini berita dari Kompas teman-teman. Jadi siang ini pendaftaran pekerja belum ditutup, kuota 800.000. Wow, banyak banget. Jadi otomatis nanti kuota per daerah pun juga makin banyak. Jadi kalian punya peluang yang lebih besar untuk lolos di gelombang prakerja dari daerah kalian teman-teman. Namun tetap sistemnya kalian harus paham ya, itulah sistemnya randomisasi. Setelah kalian berhasil diseleksi 2 tahapan teman-teman, yaitu tahap identitas, yaitu NIK, kemudian kakak kalian, tanggal lahir juga sudah benar semua, akan tahap selanjutnya untuk dicek apakah kalian memang sempat menerima bantuan sebelumnya ataukah
atau emang belum pernah sama sekali, jadi misal bantuan subsidi upah, bantuan PKH, dan juga bantuan lainnya. Plus juga kalian akan dicek jika emang kalian adalah seorang anggota dewan, anggota BUMN, polisi, TNI, itu juga akan didiskualifikasi. Tapi kalau memang kalian sudah lolos tahap tersebut, kalian tinggal menunggu proses seleksi secara random. Jadi emang akan diacak, jadi per daerah kota berapa, yang daftar berapa nanti akan diacak, dan yang beruntung teman-teman akan lolos di gelombang prakerja. Seperti itu. Nah, ini dikutip dari Bapak Erlangga, teman-teman. Telah dibuka dan targetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia, ujar Bapak Erlangga dalam keterangan tertulisnya Kamis 19 Agustus. Nah, jadi ini sih poin penting dari berita ini. Yang berikutnya sih nggak terlalu penting buat kita, teman-teman. Jadi hanya pujian dari KPK untuk program prakerja karena dianggap adalah best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lalu juga dianggap berbobot, berhasil, dan juga mengurangi angka pengangguran dan dengan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Oke. Jadi ini saya sih emang prakerja adalah program yang sesuai banget ya. Terus saya bilang juga prakerja, jadi selain dapat ilmu, dapat knowledge, dapat sertifikat, pengalaman juga, kita juga akan dapat modal, teman-teman. Jadi kalau yang lain mungkin hanya modal, hanya uang, yang kadang kita nggak kelola dengan baik, kita malah habiskan. Jadi udah hanya sebulan 2 bulan udah habis. Tapi kalau di prakerja, kita akan diajarkan, bahkan kita bisa ambil pelatihan untuk financial control. Jadi kita bisa manajemen keuangan kita agar bisa optimal, kita bisa ternak uang kita agar jadi berkembang dan juga jadi menghasilkan lebih banyak lagi, teman-teman. Seperti itu. Itu yang tidak ada di pelatihan atau di program bantuan pemerintah yang lain, seperti itu. Oke, jadi sebegini sih nggak terlalu penting, teman-teman. Jadi saya fokus hanya di kuota ini. Jadi kuotanya semakin besar, yaitu 800.000, jadi 200.000 lebih besar dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya, seperti itu. Oke, lalu untuk kapan pengumumannya, saya yakin teman-teman itu harusnya sih nggak terlalu cepat juga ya, karena emang apalagi kuota makin banyak, jadi perlu waktu lebih. Jadi kalau perkiraan saya itu kemungkinan di hari Minggu, atau mungkin di hari Senin paling telat, teman-teman. Tapi kita nggak tahu kalau emang prakerja sudah makin bagus untuk mekanismenya, lalu juga step by step-nya sudah makin terarah dan juga bisa lebih efisien, mungkin bisa dipercepat. Tapi tetap kalian pantau terus aja dan juga cek berkala untuk dashboard di akun prakerja kalian, teman, setiap harinya, seperti itu ya. Dan ingat, nanti pun kalau sudah lolos, sambungkan rekening sudah kalian siapkan dan juga segera beli pelatihan. Dan saya recommended kalian beli pelatihan di luar sekolah ataupun di Skill Academy. Link cara belinya di bawah, dan juga pastikan memasukkan kode referral agar dapat cashback maksimal dari masing-masing pelatihan tersebut, teman-teman. Dan ingat, pelatihan pertama adalah segalanya. Jadi kalian pilih yang mudah, yang cepat, selesaikan dengan cepat agar nanti tidak mengganggu untuk proses pencari insentifnya, teman-teman. Pelatihan kedua, ketiga, seterusnya itu kalian boleh agak lama, bahkan boleh nggak dikelarin kalau memang kalian nggak mau beli pelatihan lagi. Namun tetap kalau kalian mau pelatihan lagi, kalian harus kelarin pelatihan sebelumnya dulu untuk ngambil pelatihan selanjutnya. Seperti itu. Oke, teman, jadi sekian untuk update pagi ini, semoga manfaat. Jadi karena banyak banget juga yang di DM hal tersebut, jadi saya infokan pagi hari ini. Terus juga hari ini saya ngantor, teman-teman, jadi mungkin sampai malam baru bisa update lagi. Jadi sorry banget jika kalian mungkin akan agak lama untuk balas chat di Instagram dan juga di YouTube dan juga Telegram untuk teman-teman semua. Oke? Jadi kalau suka, silahkan like, comment, dan juga share info ini. Dan terakhir, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info update untuk teman semua, khususnya program prakerja akan saya bahas tuntas, setuntas-tuntasnya, teman-teman. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!